Halo YouTube, it's your boy from kesempatan kedua. Kali ini akan membahas film yang berjudul Cinta Laki-Laki Biasa. Film ini akan menceritakan bagaimana perjuangan jatuh bangun dan keruwetan kisah cinta seorang tukang bangunan yang jatuh cinta kepada anak orang kaya. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, saya harap teman-teman semua mendukung karir kesempatan kedua dengan like, share, dan juga subrek. Tanpa kakek Ita itu, selamat datang di kesempatan kedua. Hancur hati ini sebagai mahasiswa arsitek tingkat akhir, Nania harus melakukan magang sebagai syarat kelulusan, dan dia sudah diterima untuk kerja praktek di PT Cipta Buana. Di sana ia akan dimentori oleh Rafli selaku pengawas kerja lapangan atau mandor. Karena Rafli masih ada presentasi, akhirnya Nania ikut dengan Tole untuk menuju ke tempat pembangunan. Tole menyuruh Nania untuk mencatat. Namun saat Rafli datang, dia menyuruh Nania untuk turut membantu para kuli agar Nania tahu seperti apa takaran semen yang pas. Hari demi hari sudah dilalui oleh Nania kerja praktek bersama dengan Rafli dan para pekerja lainnya. Sampai suatu waktu, Nania melihat Rafli tengah menyempatkan sholat pada saat jam istirahat. Di hari terakhir Nania kerja praktek, Rafli menawari Nania sambal pete. Itu adalah pengalaman pertama Nania makan sambal pete, dan dia sangat menyukainya. Pada hari itu juga, Tole membagikan undangan pernikahannya ke teman-teman tukang. Ia juga menyuruh Nania agar datang ke pernikahannya bersama Rafli. Di acara pernikahan Tole, Nania dan Rafli datang. Nania datang dengan mobil mewah, sedangkan Rafli datang dengan mobil tua warisan ayahnya. Nania mengatakan kepada Rafli bahwa Rafli mirip dengan mobilnya, yaitu sama-sama antik. Ini mobilnya Kang Rafli ya? Mobilnya kenapa? Mobilnya sama kayak orangnya. Biasa maksudnya. Antik. walau hanya sebentar. Acara pernikahan Tole berjalan dengan lancar. Ini adalah hal baru bagi Nania, karena sebagai anak orang kaya, ia tak pernah menghadiri pesta pernikahan rakyat kelas menengah ke bawah sebelumnya. Rafli bercerita kepada Nania bahwa sebelum memutuskan untuk menikah, Tole terlebih dahulu ta'aruf dengan wanita yang saat ini menjadi istrinya itu. Laki-laki yang berani mengajak wanita ta'aruf adalah laki-laki yang percaya bahwa wanita itu akan cocok dengannya. Saat itu Nania bertanya, wanita seperti apa yang cocok untuk Rafli? Dan Rafli menjawab, wanita yang menutup auratnya. Memangnya perempuan seperti apa yang cocok untuk Kang Rafli? Yang salihat dan menutupi aurat agar bisa sama-sama Di acara kumpul-kumpul keluarga, ibu Nania mengenalkan Nania kepada Tio, anak teman ibunya yaitu Titi, yang baru lulus kuliah kedokteran. Ibu Nania berencana untuk menjodohkan Nania dengan Tio. Sebelum pergi, Nania berpamitan kepada Rafli. Nania memberikan hasil perhitungannya, di mana dengan margin keuntungan yang sama, perusahaan bisa menjual perumahan itu dengan harga jual yang lebih murah. Karena memang Rafli ingin perumahan itu dijual dengan harga yang relatif murah, agar rakyat biasa bisa membelinya. Saat itu, Nania juga meminta Rafli untuk datang ke wisudanya. Coba aja diajuin ke Pak Ardan. Kalau nggak bisa, Mencoba dan terus berusaha tetap lebih baik, Kang. Perkuat harapan dengan doa-doa. Insya Allah bisa. Kang Rafli, belajar, selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. di hari wisuda Nania, Rafli datang. Namun sayangnya ia memilih untuk tidak menemui Nania pada saat itu. Setelah 2 tahun berlalu, kini Nania telah menjadi seorang arsitek hebat dengan berbagai prestasinya. Rafli mendengar kabar itu dari sebuah majalah. Rafli datang menemui Nania dengan membawa bunga yang ia petik dari halaman rumahnya. Ia juga memberikan hadiah dari teman-teman pekerja dulu yang seharusnya Rafli berikan saat Nania wisuda. Kedatangan Rafli menemui Nania ini ternyata ingin mengajak Nania ta'aruf. Hal itu tentu membuat Nania kaget, karena setelah Nania berpamitan, Rafli tak pernah mencari atau bahkan menelponnya, dan sekarang malah mengajak Nania untuk ta'aruf.
Namun meskipun begitu, Nania menerima ajakan Rafli. Di depan orang tua dan kakak-kakaknya, Kak Ina, Kak Ranti, dan Kak Wiwit, Nania mengumumkan bahwa Rafli adalah calon suaminya. Hal ini membuat ibu Nania kaget, karena ia mengira bahwa yang akan datang adalah Tio, tapi yang datang malah Rafli dengan membawa sekardus peti. Ibu Nania pura-pura pingsan, mencoba mencari cara sekiranya Nania dan Rafli bisa dipisahkan. Sedangkan Rafli diintegrasi oleh para suami kakaknya, Mas Anwar, Mas Teguh, Mas Doni, dan juga oleh ayah Nania. Rafli dan Nania mencoba meyakinkan keluarga Nania untuk merestui hubungan mereka. Dan akhirnya Rafli dan Nania menggelar pernikahan mereka meskipun ibu Nania belum rela Nania menikah dengan Rafli. Ibu Rafli mendatangi ibu Nania. Ia berterima kasih karena ibu Nania sudah berbesar hati mau menerima Rafli sebagai menantunya. Mungkin Rafli tidak seperti menantunya yang lain. Hanya saja Rafli sekalipun tak pernah menyakiti hati ibunya, dan hal yang sama akan ia lakukan kepada Nania. Kemudian Rafli dan Nania mengecat tembok kamar mereka. Hal yang sudah diagendakan Rafli, mengecat tembok kamar itu dengan orang yang berhak tinggal bersamanya. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan begitu indah. Nania tetap bekerja sebagai arsitek meskipun ia tengah hamil anak pertama. Namun karena kondisi kehamilan Nania kurang baik, Nania diharuskan untuk sementara waktu cuti bekerja. Ibu dan kakak Nania berkunjung ke rumah Nania. Mereka membawakan Nania seorang pembantu. Mereka juga membawa barang bekas perabotan bayi mereka untuk Nania. Kakak dan mama Nania melakukan hal itu karena menurut mereka kehidupan Nania menjadi susah setelah menikah dengan Rafli. Nania tidak mau menerima bantuan itu karena menurut Nania, mama dan kakaknya sudah keterlaluan. Kehidupan Nania jauh dari yang mereka pikirkan. Nania malah hidup bahagia dengan nafkah Rafli. Mama Nania tentu marah dengan keputusan Nania. Ia menyuruh para tukang untuk memasukkan lagi barang-barang itu ke dalam mobil. Namun tiba-tiba Nania mengalami pendarahan. Rafli dikabari bahwa Nania dibawa ke rumah sakit karena mengalami pendarahan. Namun Nania tidak dibawa ke rumah sakit yang biasa Nania datangi, melainkan di rumah sakit langganan keluarga Nania. Menurut dokter, bayi dalam kandungan Nania harus segera dikeluarkan karena air ketubannya kering, sehingga jika kondisi ini dibiarkan akan berbahaya untuk keduanya. Saat itu Rafli setuju bayinya dikeluarkan secara prematur. Operasi itu berjalan lancar. Bayi mereka juga keluar dengan selamat. Rafli meminta maaf kepada Nania karena ia terpaksa menggunakan uang tabungan Nania untuk membayar biaya rumah sakit yang cukup mahal. Anak pertama mereka itu mereka namai Yasmin Cinta Muhammad. Ia tumbuh menjadi anak yang sehat dan penuh semangat. Beberapa tahun kemudian, Yasmin memiliki seorang adik laki-laki, yaitu Yusuf. Meskipun Rafli dan Nania sudah berkeluarga cukup lama, kakak-kakak dan ibu Nania masih saja memandang rendah dan tidak adil kepada Rafli. Dan itu menjadi salah satu alasan mengapa Nania tidak suka hadir di acara kumpul-kumpul keluarga setiap bulannya. Bahkan saat mereka diajak untuk berlibur ke Bali, Nania dan Rafli lebih memilih menjenguk ibu Rafli di Pekalengan. Di sana, Rafli bercerita bahwa dulu ayahnya menyuruhnya untuk menanam pohon di tanam keluarga. Dan ayah Rafli mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon hidup Rafli. Cuaca saat itu mendung. Tiba-tiba ada petir menggelegar. Itu membuat Nania ketakutan dan langsung berlari ke pelukan Rafli. Satu hal yang aku suka dari kamu dan aku harap tidak akan pernah berubah. Takut petir. Kamu itu pohon hidupku, Kang. Saat Rafli istirahat bekerja, ia melihat berita bahwa Mas Teguh, yaitu suami Kak Ranti, ditangkap polisi karena kasus suap. Nania menghubungi Rafli mengabarkan bahwa ia dijemput sopir Kak Ranti karena Kak Ranti frustasi dan ingin bunuh diri. Namun saat di perjalanan, mobil yang ditumpangi Nania mengalami kecelakaan, mengakibatkan benturan yang sangat keras di bagian kepala Nania, dan Nania juga mengalami cedera yang cukup serius di tulang belakangnya. Ternyata benturan keras di kepala Nania
mengenai fungsi otaknya yang membuat Nania mengalami amnesia. Menurut Tio, satu-satunya yang bisa mengembalikan ingatan Nania adalah Rafli. Namun Tio mengingatkan bahwa Rafli harus bersabar untuk mengembalikan ingatan Nania. Atau jika tidak, Nania akan bingung dan jika Nania sampai stres, ia akan tambah menjauh. Ibu Nania baru tahu setelah kembali menjenguk ke rumah sakit kalau anaknya itu mengalami amnesia. Bahkan Yasmin mengira bahwa ibunya itu sudah tak menyayanginya lagi. Kenyataan ini tentu membuat banyak orang terpukul. Kenyataan yang sulit untuk diterima. Seandainya Kak Ranti tak berniat untuk bunuh diri, mungkin semuanya tak akan menjadi seburuk ini. Rafli memutuskan membawa pulang Yasmin untuk dirawat sendiri di rumah. Di tengah kesibukan mengurus Yasmin dan Yusuf, Rafli juga mencari tahu cara untuk memulihkan ingatan dari amnesia. Ini memang bukan situasi yang mudah, tapi jika Rafli berhenti dan tidak mengusahakan apapun, itu tentu membuat keadaan tak berubah. Rafli mencoba merangsang ingatan Nania. Ia membawa Yasmin dan Yusuf menemui Nania di rumah sakit. Mereka menyanyikan lagu kasih ibu yang dulu sering dinyanyikan bersama. Namun usaha itu sama sekali tak membuahkan hasil apapun. Hanya saja Nania sempat menangis. Barangkali Nania ingin mengingat kenangan itu, namun ia tidak bisa. Di lain hari, Rafli kembali menemui Nania. Kali ini ia membawa sambal pete, masakan kesukaan Nania. Namun saat itu, Nania mengatakan bahwa ia tidak suka sambal pete. Lalu Rafli menunjukkan gambar yang dibuat Yasmin untuk Nania. Rafli mengatakan bahwa karena ibunya suka warna biru, rumah di gambar itu oleh Yasmin diberi warna biru. Dan itu membuat Nania sedikit ingat bahwa Rafli adalah seorang tukang. Nania bertanya, kenapa dia menikah dengan seorang tukang? Apakah kedua orang tua Nania merestui pernikahan mereka? Dan apakah kehidupan mereka bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Rafli tersindir, dan dia sempat mengangkat nada bicaranya. Sedangkan Nania merasa begitu tertekan, karena situasi saat itu membuat dirinya begitu bingung, dan hal itu membuat Nania tak ingin bertemu lagi dengan Rafli. Ketakutan Dr. Tio selama ini benar-benar terjadi, bukan hanya tak ingin bertemu dengan Rafli. Nania kini kehilangan semangat untuk berjuang menghadapi kelumpuhannya. Akhirnya, Rafli menemui sahabat Nania yaitu Lulu. Rafli memintanya untuk membujuk Nania agar mau terapi jalan lagi. Lulu bercerita kepada Nania bahwa Nania dulunya adalah seorang arsitek hebat dengan segudang prestasi. Lulu juga mengatakan bahwa keputusan Nania untuk menikah dengan seorang tukang membuat orang terdekat Nania termasuk Lulu kaget dan tak mempercayainya. Namun di pernikahan waktu itu, Nania terlihat begitu bahagia. Lulu berhasil membujuk Nania. Sekarang, Nania mau untuk terapi jalan lagi. Dari kejauhan, Rafli selalu memperhatikan bagaimana Nania berjuang menghadapi kelumpuhannya. Nania tahu bahwa setiap hari Rafli memperhatikannya dari luar. Berkat Lulu, Nania jadi tahu bahwa Rafli adalah seorang suami yang baik dan penuh perhatian kepada Nania. Oleh karena itu, Nania memberi kesempatan untuk Rafli mencoba memulihkan ingatan istrinya itu. Kalau nggak bisa, Mencoba dan terus berusaha tetap lebih baik. Perkuat harapan dengan doa-doa, insya Allah kita bisa. kalimat itu Kalimat yang dulu pernah kamu ucapkan padaku, Nania. Biaya rumah sakit Nania yang cukup mahal membuat Rafli memutuskan untuk menjual rumahnya. Ia membawa Yasmin dan Yusuf tinggal bersama nenek mereka di Pekalengan. Kakak-kakak Nania yang biasanya sering memamerkan kekayaan kini datang dengan berbagai alasan yang pada intinya tak mau membayar biaya rumah sakit Nania. Karena tidak ada perkembangan, Dr. Tio ingin membawa Nania ke Jerman untuk melakukan perawatan lebih lanjut di sana. Rafli meminta waktu 3 hari untuk membawa Nania bertemu dengan para tukang dan berkunjung ke rumah mereka dahulu. Namun sayangnya, usaha itu sama sekali tidak membuat perubahan. Kemudian, Nania dibawa ke rumah ibu Rafli di Pekalengan. Kala itu Yasmin penuh ragu-ragu untuk bertemu ibunya. Ia khawatir sikap ibunya tak seperti ibunya yang dulu. Tapi Yasmin tak bisa menutupi. Ia sudah begitu rindu setelah sekian lama tak bertemu dengan ibunya.
Melihat berbagai foto pernikahan dirinya yang terlihat begitu bahagia, Nania meminta Rafli menceritakan semua hal yang pernah dilakukan Nania. Dengan senang hati, Rafli perlahan menceritakannya. Setelah mendengar semua cerita itu, Nania memutuskan untuk percaya bahwa ia adalah istri Rafli dan ibu dari Yasmin dan Yusuf. Namun meskipun begitu, sesuai kesepakatan, jika tidak ada perkembangan dari Nania, Nania akan dibawa ke Jerman untuk mendapat perawatan khusus di sana. Saat Nania hendak dijemput oleh Dr. Tio dan kedua orang tuanya, Yasmin dimarahi oleh ibu Nania karena Yasmin terus menghalangi ibunya untuk pergi. Situasi itu membuat Nania marah dan kemudian melarikan diri. Nania heran dengan Rafli. Ia yang membawa Nania ke sini, tapi setelah Nania memutuskan untuk percaya kepada Rafli, Rafli malah membiarkan Nania untuk dibawa pergi. Keputusan Rafli adalah jalan terbaik untuk Nania, karena jika Nania sembuh, ia akan merasa utuh, termasuk keputusannya menikah dengan Rafli, seorang tukang bangunan. Kemudian, petir menyambar. Nania langsung berlari ke pelukan Rafli. Kejadian itu membuat ingatan Nania kembali. Nania ingat bahwa ia cinta kepada Rafli. Nania ingat bahwa kehidupannya dengan Rafli begitu bahagia. Dan ia juga ingat pohon di sebelahnya adalah pohon hidup Rafli, yang dulu almarhum ayah Rafli menyuruhnya menanam pohon itu di tanah keluarga. Nania, Petirnya sudah lewat. kamu pohon hidupku kan? Aku ingat semuanya sekarang. Aku bahagia sama kamu kan? Tapi ku tak bisa. Karena ingatan Nania sudah kembali, Nania tidak jadi dibawa ke Jerman. Ayah Nania memberi Rafli surat tanah rumahnya dulu yang sempat dijual. Itu sebagai hadiah dari mertuanya. Kabar baik lainnya juga datang dari Tio, di mana 2 bulan lagi ia akan menikah dengan Lulu. Setelah Lulu menerima ajakan ta'aruf Tio pada saat mereka merawat Nania. Mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.